alasnya ya. Iya, iya bisa jadi. Kucing aku pakai ini. Iya, Iya kan? iya. Kucing biasanya mau kayak gitu. Untuk squidnya harus diperhatikan ukuran obatnya. Kalau obatnya cuma model ampul, ampul yang kecil-kecil tadi, ini kan kecil-kecil nih, ini paling 1 cc ini, 1 sampai 2 cc. Berarti ada pakaian 3 cc. Jangan membagi. Ya, nanti dimarahin sama tugas ruangan. Enggak, harus efisien. Ya, ya seperti itu. Kalau ini berarti pakaian 3 cc. Kalau ini Bu, nah ini kan nggak Satrianya cantik. anjir. Ini kan, ini obatnya apa ya? Sufixin ya? Saya nggak pernah pakai ini. Pas sopan sih. Coba aja. Coba di kasih 5 cc sampai 10 cc. 5 cc boleh. Oke. Berarti ambil 5 cc. Gitu ya. Oke. Jadi kita karena mau merubah, oke berarti 2. Bu bisa nggak Bu? Ini obatnya 2, ininya 1. Nggak bisa. Ya, tidak bisa. Obatnya sama gimana? Nggak mungkin sama dong. Obatnya sama gimana? Kalau ada 2 ampul, pasien dapat 2 ampul. Ya jadikan 1 dong. Kan obatnya sama. Katakanlah dosisnya gini. Disuntik dapat 1 kali suntik 2 ampul. Ya berarti kita kalau ampulnya kecil gini berarti kita kan ini kan 2 cc ya. Berarti kita ambil yang 5 cc jadikan 1 aja. Iya kan? Paham nggak? Iya. Karena memang dosisnya dia 1 kali 2 ampul gitu. Sekali pemberian 2 ampul. Jadi 2 ampul itu jadi 1 wadah dong. Iya. Ya iya. Paham ya? Oke. Artinya ini wadahnya, ini wadah perhatikan. Ini yang besar ini wadahnya Mepazolin. Berarti yang 3 cc tadi mana? Oh itu segede semua sih deh. Ada. Ini semua gede. Oke. Jadi ini intinya kita harus tahu sesuai dengan jumlahnya ya. Ya. Oke, sudah. Kemudian apalagi nih. Ini 1 kali suntikan ambil aja 2. 1 untuk membersihkan ya. Sok awal itu yang 1 aja. Satunya Ini setelah tutup. jangan yang bekas ya. Oke, sudah. Kemudian ada Tourniquet. Kemudian ada Bengkok. Kemudian ada, ini ada plaster nih ya. Maaf Mas. Kena mantan. Oke, terus apa lagi? Terus ini. Berikutnya handstone bersih. Kenapa bersih? Kenapa nggak steril? Ya, yang penting perhatikan. Berarti kita tangannya tidak boleh menyentuh area yang mau ditusuk dan tidak boleh menyentuh jarum. Gitu kan? Karena kita hanya menggunakan handstone yang bersih. Kan yang harus steril kan jarumnya yang mau masuk. Bu, gimana cara waktu kita membersihkan area yang mau ditusuk? Kan bersihnya pakai apa? Kita udah nyuci tangan, sudah pakai handstone, lalu kita pakai alkohol swab kan? Membersihkannya itu
bundar, keluar. bulat, iya. Jadi kotorannya di luar. Bukan begini, bukan dari luar ke dalam, nanti di dalamnya kotor. Paham? Atau sekali set gitu ya. Kalau areanya kotor, tangannya kotor atau apa, bersih dulu lagi semua. Nanti ambil satu lagi untuk pas terakhir. Ya, jadi kalau kotor banget ya udah ambil dari satu nggak apa-apa. Logika aja, gitu ya. Oke, seperti itu. Udah, ini udah. Terus ini perlu untuk apa ini? Apa namanya ini? Plastik box. Nama lainnya apa? Wadah tahan susu. Jadi yang modelannya beling-belingan, tajam-tajam bisa masuk sini, ya. Masuk sini berarti apa, Bu? Jarum suntik. Apa, Bu? Ampul, Apa, Bu? lakon. Bisa masuk ya? Hah? Sama. Lakon. Berarti ini. Jadi kalau jarum Yang suntik bubuknya itu. bukan ada suntik taruh di sini. Itu tapi itu yang di wadah hijau, yang di wadah hijau ya. Langsung masukin sini. Gak usah minta ditutupnya dulu, gak usah. Jadi kalau habis nyuntik dapat selesai, masukin langsung ya. Nggak pakai mana sih, nggak pakai. Dan oke, jadi berarti kalau menyuntik ini di bawah, Bu? Iya, sebenarnya kalau menyuntik itu harus di bawah. Jadi kalau di rumah sakit itu sekarang pakai teruli mereka. Ya, pakai teruli, jadi langsung. Ya, jadi menyuntik satu, karena menyuntik satu ruangan. Kan per kamar-kamar kan? Nah, buat teruli ini di bawah. Kemudian obatnya disiapkan dulu di ruangan sebenarnya, ya. Lebih baik obatnya disiapkan di ruang. Jadi ketika ketemu pasien itu sudah tinggal yang penting kita sudah komunikasi dulu dengan pasien, gitu kan ya. Nah, komunikasi dulu bahwa ibu disuntik ya, oke siap. Baik. Saya siapkan dulu obatnya kan gitu. Obatnya kita siapin dulu. Nah, nanti kalau udah siap baru kita pasien lagi. Ya. Udah. Nah, sebenarnya sebaiknya pakai bak, ya. Baknya nggak usah gede-gede, bak kecil aja. Nah, kalau kita nyuntik satu orang doang, baknya nggak segede-gedenya. Bak suntik yang kecil kan, separuhnya ya. Ya, oke. Berarti ini kita anggap karena baknya ada lagi sih ya. Nanti kalau dia ditambah lagi ya, nanti biar ini biar bagus gitu. Ini baru wadah gitu ya, kan banyak alatnya. Oke ya, oke. Jadi ini dulu. Nah, kemudian Anda harus perhatikan asetnya ini pada kemana. Lihat, kalau tempat tidurnya kepalanya di sini, ini kan. Nah, kita ini mau nyuntuk gimana? Sebaiknya kita bisa di sebelah kanan pasien. Sebaiknya kita berada di sebelah kanan pasien. Kalau sekarang ini tangan apa? Tangan kiri. Anda bayangkan kalau pasien duduk tidur begini, tangan kirinya kan begini, gitu kan? Kalau kita nyuntiknya dari kanan, berarti tangannya harus begini dong. Susah nggak? Susah. Berarti kita harus geser ke sana, gitu kan? Paham ya? Jangan pasien disuruh begini, jangan, nggak nyaman. Paham ya? Jadi sebenarnya kalau ujian juga mesti mikir. Kalau misalnya kamu ujian, gitu kamunya di sini, terus tangannya ini, pasti salah ini mestinya. Kenapa? Biarpun tempat tidur di sana, ini kan, nggak mungkin kita begini, karena pasien jadi harus begini kan. Nah, artinya kamu bilang aja sama pokoknya izin Bu, ini tangannya pindah ke sana dulu.
kontaminasi. Dan Anda harus tahu sampah non medis ini buang nggak bisa sembarangan. Nggak bisa buang di mana kota, nggak bisa. Gimana Bu? Insinerator. Nggak semua rumah sakit punya insinerator. Ada rumah sakit besar aja punya insinerator dan sebagainya. Rumah sakit lain nggak punya. Rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putih tipe 2 tempat saya bekerja nggak punya. Harus buang. Lalu harga berapa sekali buang? Kayaknya ruangan buat pengolahan sampah. 1 kilonya harganya 20 kali lipat daripada sampah biasa. Jadi kalau sampah biasa sekilo katakanlah cuma 1.000, kalau sampah medis sekilo itu bisa 100.000, bisa segitu. Ya, dari 50.000 sampai 100.000. Jadi kalau ada salah berarti kan ada kan borosin rumah sakit harus bayar berapa? Ya. Paham? Ya. Nah, ini tuh harus obat. Kenapa perawat dokter bidan tuh harus obat? Karena perawat di dalam mereka ini. Mereka bisa kan langsung. Ya. Nih, contoh nih nanti nih. Berarti ini ada sampah non medis, sampah benda tahan tusuk kan? Plastik dibuang kemana? Non medis. Jadi jangan sampai plastik terus ini. Paham? Karena ini kita tidak ada sampah non medis yang pakai plastik hitam, ya udah kita taruh sementara di sini. Gak apa-apa kan sebentar sini plastiknya? Gak apa-apa. Tidak terkontaminasi kan? Iya. Tapi kalau sampah medis taruh di sini, terkontaminasi dong. Paham ya? Oke. Ini nanti alkohol swab bekasnya. Medis non medis? Medis. Alkohol swab. Kalau alkohol swab bekasnya nanti setelah dipakai jadi Medis. Tapi si pembungkusnya Non medis. Jadi jangan latah Anda. Masukin semua sini. Paham? Iya. Jangan latah ya. Iya. Ini nanti bawa kemana bekasnya? Medis. Bukan. Baru diomongin. Tahan tusuk. Ini nanti bawa ke Tahan tusuk. ya. Nanti bawa kemana nih? Tahan tusuk. Bawa ke sini. Ya. Hands itu harus dipakai bawa kemana? Nah, oke. Sekarang praktek di tangan dia benar. Praktek di tangan dia benar. Praktek di tangan benar. Kalau 5 langkah dari rumah. 4 kali gerakan. Pertama, 1. Satu. Pung. Tiga, empat, satu, dua, tiga, empat. 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 Selesai. Gerakannya 4 kali ya. Nah, perhatikan. Perhatikan. Ih, ketutupan Bu. Setelah cuci tangan, itu apa namanya pakai sarung tangan. Jangan dijaga. Cuci tangan, sarung tangan. Lepas sarung tangan, Cuci tangan. Kalau sebelum tadi cuci tangan pakai sarung tangan. Setelah mengerjakan, lepas sarung tangan, Cuci tangan. tangan. Gitu ya. Oke.
Nyusahin Cara anjir. identifikasi pasien yang benar. Kalau pasien salah ya udah jelas salah, semuanya salah, gitu kan? Ya salah pasien berarti semua salah, gitu kan? Kemudian yang kedua, perhatikan, harus juga menggunakan komunikasi efektif. Untuk apa? Untuk memastikan pasien juga paham. Kalau paham dia jadi kooperatif, mau paham. Jadi kan dia membantu pekerjaan kita juga, jadi cepat sembuh kan gitu. Karena dia tahu. Yang ketiga, kita menggunakan peningkatan keamanan obat yang harus diwaspadai. Apa itu? Jadi ada obat-obat yang pemberiannya itu harus sangat waspada. Kenapa? Karena obat ini tuh kalau diberikan salah fatal. Bisa Pak? Fatal. Bukannya semua benar-benar begitu. Ada obat-obat yang kelasnya lebih fatal. Paham? Obat-obat yang kelasnya harus sangat diwaspadai itu satu, obat-obat yang namanya mirip. Namanya mirip nih. Kayak kembar gitu kan, namanya mirip kan? Terus tampilannya mirip. Bisa paham tidak kan? Terus apa lagi? Ya, obat-obat yang cairan elektrolit yang pekat atau kental. Katanya kental banget kan? Konsentrasinya tinggi. Namanya cairan konsentrate. Ya, seperti NaCl 3%. 3% itu gede. Berarti gede. Gede apanya, Bu? Kadar darahnya gede. Kalau ini NaCl 0,9, ini kan enggak. 0,9 itu di bawah 1%. Itu kan cairan isotonis nih, cocok untuk kita. Kalau cairan yang saya maksudkan itu bentukannya, botolnya itu sekitar 25 cc itu kayak Aquabides. Ya. Udah gitu, tampilannya semua sama. Yang bedakan apa? Cuma labelnya. Jadi kalau mobil harus labelnya harus melotot ini, jangan ada sana. Kalau ada sana kan semua putih. Nah, ada yang seperti itu. Dan obat-obat itu kebanyakan diberikan yang intravena. Nah, jadi ini mumpung lagi ngajarin intravena harus paham ini. Jangan kemarin ngajarin intravena nggak diajarin tuh yang obat-obat itu. Jadi Anda harus tahu ini berarti kok ini saya dikasih obat intravena dan obat yang saya berikan ini termasuk obat yang namanya mirip, tampilannya mirip, atau obat-obat yang larutan konsentrat atau obat-obat yang sangat berisiko. Misalnya obat kemoterapi, obat heparinisasi, ya, nah, seperti itu. Jadi ada yang seperti itu, ya. Obat-obat itu nanti diberikannya diraciknya biasanya tidak boleh sama perawat-perawat yang di ruangan biasa. Kenapa? Harus pelatihan. Yang biasa ngasihnya obat-obat ruangan khusus, UGD, kamar operasi, ICU, NICU, kamar bersalin. Kenapa? Karena banyak kegawatan. Yang ngasih siapa nanti? Ya kita, orang kita di situ, ya. Ya. Jadi ketika kita tahu obat-obat yang harus diwaspadai, kita harus lebih hati-hatinya gimana, Bu? Yang memastikan tadi cara pemberian benar, memastikan pasiennya benar. Ya. Oke. Sudah?
obatnya apa, gramnya berapa, kemudian caranya bagaimana, gitu ya. Mesti bisa dibaca. Kalau dibaca itu, saya lagi nggak pakai mata, ini obatnya apa aja. Oksitosin, oke. Oksitosin. Oksitosin obat apa tuh? Oksitosin itu ini karena sama nilainya kan? Ini oksitosin ini, perhatikan. Ini diberikannya bisa IM, bisa IV. Anda harus hati-hati nih, perhatikan. IM sih gampang, ya kan? IM-nya di mana? Nah, itu bisa. Ini diberikannya buat siapa kalau oksitosin? Sorry, Chef. Ini ibu-ibu ya, harus perhatikan. Oksitosin ini kalau pasien begitu bayinya udah lahir, belum 1 menit diperiksa, nggak ada bayinya lagi, penolong akan menyuntikkan oksitosin di anak. Oke, itu IM-nya. IV-nya gimana bu? Intravena ini nggak bisa bolus, perhatiin. Biarpun tulisan intravena tidak bisa bolus. Harus di drip. Kenapa? Karena efeknya tuh kenceng banget, bisa bikin rahim pecah. Ya, jadi Anda harus paham, nggak semua yang intravena bisa Bolus. paham ya? Ya. Bahkan yang pemberian pendrip aja harus dinilai kontraksi rahimnya. Kalau kontraksinya udah berhenti kan dripnya harus diberhentiin. Ya, Ya. jangan takut, yang penting kita tahu. Pokoknya jangan gitu dong. Ya, ini kan saya kan tidak mengajarkan tentang, saya hanya ingin Anda lebih waspada. Ya, perhatikan lagi. Itu yang saya bilang. Obat intravena itu cepat banget. Perhatikan. Saya punya pengalaman. Pasien kejar-kejar. Langsung kejar-kejar. Gimana berhenti kejarnya ini? Seminggu nggak bisa. Gimana? Obatnya cuma 2. Kalau di rumah kasih stasolid yang dari anus cepat. Karena nggak punya alat. Kalau di rumah sakit apa? Tadi dia pakai infus, langsung dikasih obat Valium anti kejar. Katakanlah dikasih 5 cc, katakanlah 3 cc. Obatnya belum habis. Kan obat disuntik ini kan nanti langsung ngalir kan? Pembuluh darah kan jalan terus kan? Oh iya. Itu kejar udah berhenti. Artinya apa tuh? Cepat banget. Percaya kan? Harus hati-hati jadinya. Ya, harus hati-hati. Ya, oke. Oke, sekarang ya. Jadi pertama kita harus tahu dulu diagnosa medis pasiennya, sehingga kita tahu indikasi obatnya apa aja, untuk memastikan bahwa obatnya ini benar diberikan pada pasien yang benar. Oke, sudah itu kita lihat lagi jam pemberiannya kapan, gitu ya. Untuk pemberian antibiotik, perhatikan pemberian antibiotik yang sifatnya intravena. Pemberian antibiotik yang sifatnya intravena untuk pertama kali Anda harus lakukan skin test. Ya, kita dua ini ya. Nanti kalau udah yang kedua Anda nggak perlu skin test lagi, berarti kan sudah rutin kan? Oke, sudah. Dan kemudian tinggal ke pasien. Ke pasiennya ngapain? Ke pasiennya berarti kan komunikasi, ya, komunikasi, gitu ya. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Sesuai dengan kondisi itu, pagi ini kita akan memberikan 3 obat intravena. Katakan ya 3. Jadi kita bilang nih, akan memberikan obat suntik melalui pembuluh darah itu ya di tangan. Obatnya dibuat 1, katakanlah ranitidin, ya 1 ranitidin. Terus segala obatnya 1 obatnya ranitidin untuk mengurangi mual muntahnya. Yang kedua obatnya sofloxacin
Handscoon. Jadi menyiapkannya tidak di depan Pasien. ya, tidak di depan pasien. Tapi kalau ujian konsisten jauh di itu sini sih. kan ada lagi tempatnya, gitu kan? Oke. Telat ya gitu. Nanti kalau sudah siap, Ibu, sekarang sudah siap saya suntikan ya. Aku kurang gerak sih. Tangan gue teriak. Jadi, lagi udah ya. Ini wartawan ya. Dan di tangan, ada pakai handscoon. Pakai handscoon. Perhatikan, kalau pakai handscoon, enaknya dilipat begini, ya, biar kelihatan jempol-jempolnya, ya. Oke. Ini lu full ya, lu nggak memang lu nggak gini. Gue pakai Ini SIM kita card. mau menyuntikkan dua obat ya, satu ranitidin, satu katakanlah sebatang ini pasiennya kondisinya sakit tulang tipoid. Kalau pakai HP gue yang IP mah otomatis Ini 8. bukan oksidosin ya. Karena kalau oksidosin harus cari pasien hamil dan ini tidak diberikan secara intravenous, ya. Oke, kita perhatikan ini. Ini gimana cara bukanya? Suntikan dong. Sentil. Ini kan dia ada obatnya kan bisa naik ke atas kan? Nanti kita buka. Ya. Ya. Harusnya kasar deh, kalau kasar. Astaga, ntar gue jatuh lagi. Jadi ini kan kita tidak dimakan saja. Kita sedang di ruang bersama obat, gitu kan? Jadi kita udah dimakan pakai spoon, kita tinggal menyiapkan obatnya, ya. Kita menyiapkan obatnya. Jadi ini kita buka dulu. Ntar dulu. Sentil bu. Sentil. Sentil, disentil kocak. Oh diginiin dulu dia mas, sentil lama. Perawat Cina. Iya tahu. Buka-buka ini ampul. Lagi pengalaman nonton video TikTok kan aja ya. Ini untuk ampul itu kalau anda tadi lihat di video, dia ada pematangnya ya. Ini kalau udah gini, ini kita ambil dulu sesuai ini kan cuma sekitar 3 cc ya. Ini kita langsung ambil ini ya. Langsung kita ambil. Masih gendeng. Ya nggak jelas. Tapi gue juga sering kayak gitu tau. Kalau misalkan kan gue ngituin obat uap buat Kita buang sini langsung. Ini langsung kita tutup. baru kita bawa ke atas. Kalian
Oh iya, dicampur. 99% atau aqua bides. Ambil Mm-mm. sesuai, ambil 5 cc aja. Oke. Nah ini karena masih tertutup, ya berarti kita harus buka. Harus buka, pakai ini saja. Berapa tadi yang CL Oke, berapa? Pak? sekarang Hmm? Yang CL berapa tadi? Nggak tahu. Gimana tahu aja. ini kebukanya di mana langsung aja. Dia ada, nah itu. Ketika kita udah buka sebelah sini, maka kita desinfeksi. Desinfeksi. Ya, dibuang sini. Oke, sudah. Berarti kita ngambil wadah yang baru. Nah, wadah yang baru. Kalau kayak gitu gue pernah tuh nyampurin air itu ke bubuk itu tuh. Kata saya ketinggalan nih. Disuruh tante gue. Ketinggalan di mana? Ini ada semuanya. Ini rumah kamu ya? Apa? Koja, Iya. RSUD Koja. Kamu juga mau Koja ya? Rumah kamu juga di Koja ya? Kamu ada playground Koja ya? Ke dalam goja. Koja J-nya apa? Jancuk. Perhatikan, kalau baru buka squid, langsung beresin. Kencengin dulu ya. Mm-mm. Oke, udah. Tadi kan sudah kita desinfeksi kan? Berarti kita tinggal ambil cairan ini, ya. Cairannya. Nah, ini kalau cairannya juga baru, tetap kita desinfeksi lagi. Gitu ya. Udah kita desinfeksi lagi. Nggak apa-apa. Ya. Terus kita ambil. Lama-lama ketemu sini lagi. Ambil deh. 5 5 cc.